Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila khadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah untuk orang tua kita, guru-guru kita dan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan taufik hidayah pada kita semua, dimudahkan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian pada ad-darsut tasi' asyara pada halaman 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anakku, ij'al a'malaka, jadikanlah amalanmu, kullaha, semuanya, li khidmati maulaka, untuk berkhidmat kepada Tuhanmu, ya, berkhidmat, mengabdi pada Tuhanmu, alladzi khalaqaka, yang menciptakanmu,
wasawwaka dan menyempurnakanmu. La tatlub biha, janganlah kamu menuntut biha dengannya ghaira wajhi, selain daripadanya rabbika, yaitu Tuhanmu. Artinya nasihat ini untuk kita semua agar senantiasa menjadikan semua amaliyah yang kita lakukan di dunia ini ya, semata-mata untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengabdikan diri kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkhidmat. Ya, makanya li khidmati maulaka alladzi khalaqaka wasawwaka, yaitu Allah yang menciptakan kalian dan menyempurnakan. Jadi kita perlu ingat bahwa kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu bertanya, untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Ya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah, ya. Jadi kita semua hendaklah senantiasa itu. Jadi semua amal yang kita lakukan, baik itu termasuk juga tolabul ilmi, menuntut ilmu, maupun juga melakukan amal-amal perbuatan yang lainnya, ya, hendaklah ij'al a'malaka kullaha li khidmati maulaka alladzi khalaqaka wa sawwaka la tatlub biha ghaira wajhi rabbika. Jangan untuk kepentingan yang lainnya, ya. Makanya bab ini termasuk bab mengenai ikhlas, ya, ikhlasin niyah, bahwa untuk kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang kita lakukan, kalau itu yang kita niatkan, ya, maka kita akan menjadi hamba Allah yang seluruh amal yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting sekali, jadi niatkan berkhidmat. Katakanlah kalau kita lagi berada di dalam masjid, sekecil apapun perbuatan di masjid, bersih-bersih di masjid, masjid ini kotor, niatkan ikhlas li khidmati lillah, ya, khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi berkhidmat. Mulia sekali kita kalau punya akhlak yang demikian itu. Jangan karena gak enak, makanya dimaksud diantara ini. Jadi jangan karena yang lain, la tatlub biha ghaira wajhi rabbika, karena nggak enak dengan Pak Ustadz gitu, karena nggak enak dengan kawan-kawan yang lain, tidak. Ini untuk apa? Dalam rangka apa? Berkhidmat kepada Allah. Jadi semangat, yang semangat gitu. Kita menuntut ilmu supaya apa? Supaya nanti berkualitas di dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau kita dalam dakwah misalnya, dakwah, ya, katakanlah mengajarkan Al-Quran, menyampaikan ilmu kitab ini, misalnya kita kajikan lagi kepada generasi-generasi sesudah kita, anak-anak kita, adik-adik kita, ya, kita ajarkan seperti ini dalam rangka apa? Berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini diajarkan di sini, ij'al, jadikanlah
ya, a'malaka kullaha li khidmati maulaka alladzi khalaqaka wasawwaka. Karena Allah itu yang menciptakan kita, yang menyempurnakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang kita lakukan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, sekecil darah pun, ya, apa yang kita lakukan itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat kelak. Maka niat itu penting, kita tata niatnya. Jadi dalam rangka apa ini kita menuntut ilmu? Supaya kita lebih bisa banyak berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mendakwahkan, bisa menasrati dinillah, menolong agama Allah, mendakwakan agama Allah untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tata niat kita. Jadi ini mengajarkan agar ij'al a'malaka kullaha li khidmati maulaka alladzi khalaqaka wasawwaka la tadlub biha ghaira wajhi rabbika. Kemudian utruk syarra, utruk, tinggalkanlah asyarra, keburukan, ya, utruk syarra, tinggalkanlah keburukan. Li'anna Allah ta'ala amaraka bitarkihi, karena Allah ta'ala memerintahkan kamu bitarkihi, untuk meninggalkannya. Jadi kita meninggalkan keburukan, perbuatan yang buruk, yang tidak disukai oleh Allah, yang buruk menurut syariah Allah, yang buruk menurut akal pikiran kita, yang buruk menurut hati nurani kita, ya, utruk, tinggalkan. Jangan melakukan perbuatan buruk sekecil apapun nanti. Karena apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, sekecil apapun, ya, perbuatan yang kita lakukan itu akan ditampakkan. Perbuatan apa buruk seperti apa? Ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, menyanyiakan waktu, ya, itu termasuk perbuatan buruk. Menyakiti teman, nah, itu perbuatan buruk. Membuang sampah sembarangan, tidak peduli, buruk, itu kebiasaan buruk semua itu. Bangun setelah subuh terus tidur lagi, atau tidur gak bangun-bangun sampai ketinggalan salat subuh, buruk gak itu? Buruk. Jangan diteruskan. Ini diperintahkan apa? Utruk, tinggalkanlah itu kebiasaan buruk, ya. Utruk syarra li'anna Allah ta'ala amaraka bitarkihi. Kenapa? Karena Allah lah, ya, yang memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan buruk itu, bukan karena yang lain, ya. Jadi waf'alil khaira, dan kerjakanlah al khaira, kebaikan, ya. Li'anna Allah ta'ala, karena Allah ta'ala amaroka bifi'lihi, memerintahkan kamu untuk mengerjakannya. Jadi kita melakukan perbuatan amal yang khair, yang baik, ya, itu karena niat, karena Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Jadi semuanya karena Allah, ya, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain nggak ada pahalanya. Itu namanya pamrih. Melakukan perbuatan baik tapi karena yang lain, itu namanya pamrih. Pingin dipuji orang misalnya gitu, ya, untuk kepentingan yang lain, itu tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita lakukan
ini karena Allah telah memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan baik, maka berpahala. Dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima di sisinya. Ya. Maka penting untuk menata niat. Maka ini waf'alil khaira, kerjakanlah ya perbuatan yang baik atau kebaikan itu, li'annallaha ta'ala amaraka bifi'lihi, karena Allah telah memerintahkan itu kepada kita ya. Jadi berarti ini apa? Amalan ketaatan. Berarti kita taat kepada Allah ya. Jadi itu. Jadi ini bab bagaimana menata hati untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal perbuatan. Ilzamil adaba. Ilzam, mulazamah, tetapkanlah ya. Ya, senantiasa itu. Al adaba, adab. Ya, beradab. Adab apa? Sopan santun, tata krama ya, yang baik ya. Ma'a ikhwanika, bersama temanmu. Artinya apa? Kita diajarkan, dipesankan, diwasiatkan untuk tetap bertata krama, menjaga adab di dalam berteman ya. Berteman, kita harus ingat, teman kita ini adalah manusia. Teman kita ini punya perasaan ya. Teman kita ini punya perasaan. Teman kita ini punya hati. Teman kita itu adalah saudara kita, saudara sesama muslim, saudara sesama mukmin ya. Maka kita harus jaga adab, tata krama, bagaimana berteman, bagaimana bersahabat. Upayakan sekuat mungkin, semampu mungkin kita memberikan kebahagiaan kepada teman kita. Upayakan sekuat mungkin untuk bagaimana tidak menyakiti hati teman kita. Kita harus menghargai, menjaga perasaannya ya. Jangan sekali-sekali menyakiti hati teman kita. Kalau misalnya ada, ya misalnya teman kita dalam satu pesantren, ya, kemudian kita sakiti hatinya, gara-gara kita sakiti hati, kemudian teman kita akhirnya tidak betah di pesantren, kalian berdosa. Ya, kalian berdosa. Maka dijaga itu. Jangan sampai gara-gara saya menyakiti teman kita ini, akhirnya teman kita nggak betah di pesantren, kemudian akhirnya dia keluar pesantren, apalagi kalau dia akhirnya tidak mendapatkan ilmu dan menjadi anak yang nakal, tidak soleh atau solihah, maka kita berdosa. Penyebabnya adalah karena kita. Maka jagalah tata krama bagaimana kepada teman kita, harus saling tolong menolong. Kalau ada teman kita lagi diuji oleh Allah sakit di dalam pesantren, kita harus peduli. Waf'alil khaira, lakukan amal perbuatan yang baik. Karena teman kita lagi sakit, lagi lemah, bikinkan air panas, misalnya contohnya, kalau perlu dikasih gula sedikit, kasih teh, nih kamu minum, masya Allah itu baik sekali. Kita harus peduli, ya. Harus peduli itu. Kalau ada teman kita lagi kesulitan, bantulah dia. Ya. Kalau teman kita ada masalah, ajaklah kita berbicara untuk berbagi rasa. Begitu, ya. Tata krama, kita harus saling menghargai, jangan saling merendahkan, ya. Karena teman kita punya perasaan, teman kita punya hati, dan teman kita itu adalah saudara kita. Kita harus saling menunjang untuk sukses dalam menuntut ilmu, ya. Jadi ilzamil adaba ma'akhwanika, li'anna Allah ta'ala, karena Allah ta'ala amaraka bihi, memerintahkan kepadamu yang seperti ini, ya. Ya, bihi
la li anna makhluqan misla yu'aqibuka ala tarkihi, bukan karena kita takut untuk diikop, ya. Tahu diikop ya? Siapa yang sering kena diikop? Nah, bukan karena itu kita melakukan amal perbuatan baik ini, bukan karena takut ikop. Karena apa tadi? Di annallaha ta'ala amaroka, ya. Jadi bukan karena kita sebagai li'anna makhluk, sebagai makhluk mislaka yu'aqibuka ala tarkihi, kalau saya meninggalkan ini karena takut ikop, bukan itu. Itu namanya ikhlas, ya. Supaya ikhlas dan bisa beramal menjadi amal ibadah bagaimana tadi? Karena Allah Ta'ala memerintahkan berbuat seperti ini. Jadi ini amal ketaatan jadinya, ya. Jadi ilzamil adaba ma'a ikhwanika li'anna Allah Ta'ala amaraka bihi la li'anna makhluqam mislaka yu'aqibuka ala tarkihi, ya. Kemudian la tata'adda ala hukukil ibad, la janganlah, ya, tata'adda ala hukukil ibad, kamu melampaui batas pada hak-hak al-ibad hamba, ya, al-ibad. Jadi jangan kamu melampaui batas dengan hak-haknya, ya, berlebihan, melebihi daripada haknya, ya. Artinya apa? Kita tidak boleh melampaui batas terhadap hak teman, hak saudara kita, ya. Jangan berlebihan, ya, melampaui itu. Li'annallaha ta'ala nahaka, karena Allah Ta'ala nahaka melarangmu, ya, melampaui batas tentang hak-hak ini. Karena li'annallaha ta'ala nahaka. Jadi semua itu karena ini, karena perintah Allah, karena larangan Allah. Saya melakukan seperti ini karena Allah memerintahkan ini. Saya melakukan kebaikan karena Allah memerintahkan kebaikan ini. Saya meninggalkan perbuatan yang buruk karena Allah melarang perbuatan ini, gitu ya. Jadi li'annallaha ta'ala nahaka anil udwan, ya, anil udwan, dari permusuhan, ya. Jadi dari permusuhan. Jadi untuk apa kita tidak boleh melampaui batas daripada hak yang kita berikan kepada teman kita atau teman kita pada hak kita, supaya tidak terjadi permusuhan di antara kita. Dan terjadi ini nggak kebagian makan, ya. Kenapa? Karena ada yang lebih batas daripada haknya, ya. Haknya enaknya ngambil sebanyak-banyaknya, nggak mikir ini hak teman, ya enggak? Nah itu nggak boleh, makanya itu jangan. Karena kalau sudah begitu berarti kita mengambil hak teman. Kalau mengambil hak teman, akhirnya teman kita tidak makan. Kalau sudah tidak makan, akhirnya teman kita sakit. Penyebabnya adalah kita, ya. Jadi oleh karena itu kita lakukan ini karena apa? Di Allah Ta'ala nahaka anil udwani, yang menyebabkan permusuhan di antara ala hukuki, ya, kamu wa yuqadha 'alaika bi raddiha di ahdiya, bukan karena melampaui batas atas hak-hak itu kemudian kamu dijatuhi hukum, ya, atau wayuk kodo ditetapkan alaika atas kamu biroddiha di ahdika, untuk mengembalikan kepada ahlinya yang berhak yang memilikinya. Bukan karena itu, ya, bukan nanti kalau sudah ditegur, sudah dihukum, seorang hakim memutuskan untuk mengembalikan hak-hak itu, maka baru kamu mengembalikan itu, kan karena itu. Jadi karena apa? Karena Allah
ini. Jadi amalan ketaatan ya, itu bagian daripada khidmat kita kepada la takun ahadan min khalqillah. La takun, janganlah kamu berkhianat ya, mengkhianati ahadan min khalqillah, seseorang daripada makhluk Allah ya. Janganlah kamu berbuat khianat. Yo, perhatikan yang namun ya. La takun ahadan min khalqillah. Janganlah kamu berlaku khianat pada seseorang di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berkhianat, mengkhianati amanah yang diberikan, mengkhianati hal-hal yang dipercayakan ya, khianati. Li'anna Allah ta'ala haka anil khiyanati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarangmu dari perbuatan khianat ini ya. Niatkan karena Allah telah melarang ini. Jadi ini adalah prinsip-prinsip orang-orang muttaqin, orang takwa. Orang yang takwa itu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal berkhianat, tidak boleh melakukan berkhianat ini, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat khianat. La khaufan min uqubatihi, bukan karena takut ikopnya ya. Ikop itu apa sih? Ikop hukuman atau sanksi, hukuman ikop. Bukan karena itu saya nggak melakukan seperti ini, bukan karena takut dengan ikopnya, hukumannya, melainkan apa? Karena Allah telah melarang perbuatan demikian ini gitu. Jadi kita ini dalam pengawasan Allah, dalam ketaatan Allah Subhanahu, bukan karena itu yang kita pikirkan. Artinya kita meningkatkan ya predikat kita, derajat kita sebagai orang mukmin yang muttaqin. Saya melakukan seperti ini karena Allah memerintahkan. Saya meninggalkan perkara yang seperti ini karena Allah melarang. Itu yang telah. Jadi ibadah semuanya ya, berkhidmat kepada Allah. Jadi la takun ahadan min khalqillah li'anna Allah ta'ala nahaka 'anil khiyanati. Janganlah kamu berlaku khianat pada seseorang di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melarang kita untuk berbuat khianat. Itu dasarnya. Bukan karena la khaufan min uqubati makhlukin mislika, bukan karena ya atau hukuman ya makhluk seperti kita ini ya. Taatlah abaka, bapakmu, taat pada bapakmu, wa ummaka, dan ibumu. Taatlah kamu kepada bapakmu, ayahmu, ya, abimu, wa ummaka, dan ibumu, li'anna Allah ta'ala amaraka bita'atihima. Kenapa kita melakukan taat kepada orang tua kita? Karena Allah ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menaati keduanya. Itu dasarnya, karena perintah Allah, bukan karena yang lain ya. Jadi li'anna Allah ta'ala amaraka bita'atihima la khasyata, bukan karena takut ya, antangqati an-nafaqah angka ya, bukan takut karena tidak diberikan nafkah oleh orang tua kita. Saya taat ini supaya apa? Supaya kasih uang jajan. Bukan karena itu ya, ya, karena Allah
telah memerintahkan kepada kita untuk taat pada orang tua. Bukan karena itu nanti kalau saya nggak taat nggak dikasih uang jajan. Nah, bukan itu. Uang antri saya habis, nggak diisi lagi gara-gara kita tidak taat. Bukan karena itu. Niatkan kita taat kepada orang tua kita, ayah dan ibu kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada keduanya, ya. Penting ini taat kepada kedua orang tua. Kunci keberkahan ilmu, kamu menuntut ilmu atau kita menuntut ilmu itu karena apa? Ridho orang tua. Kalau orang tua kita nggak meridhoi, ya, kalau orang tua kita tidak memberikan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang tua kita tidak ikhlas memberikan nafkah kepada kita, maka ilmu kita tidak akan berkah. Artinya apa? Kalaupun nanti kamu jadi orang yang pandai, cerdik, pandai, pintar, bahkan maju sukses dalam keduniaan, ya, akibat kamu melalaikan bakti ketaatan kepada orang tua, ya, maka itu akan menjadi adab hilangnya keberkahan dalam hidup kita, ya. Jadi oleh karena itu taatlah terus pada orang tua kita kapanpun, terutama apabila orang tua kita sudah umurnya sudah sepuh. Kali-kali jangan menyakiti hati orang tua kita. Ingat dulu perintahnya wala taqul lahuma uff. Jangan kamu berkata saja itu jangan. Itu sudah menyebabkan orang tua sakit hati. Wah, sudah. Itu menjadi hidupmu nanti bisa berantakan. Keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah merintahkan nih, abaka wa ummaka li'annallaha ta'ala amaraka bita'atihima. Karena Allah telah memerintahkan untuk taat kepada keduanya. La khasyata an tanqati an nafaqatu angka ida asaita. Bukan karena orang tua kita tidak memberikan nafkah kepada kita apabila kita maksiat atau mengingkari perintah Allah itu tidak taat pada orang tua. Satu lagi, atil hukam wa auliya al-umuri. Taatlah kepada hukam, ya, para hakim, pejabat yang memberikan aturan hukum-hukum, wa auliya al-umuri, dan pemimpin-pemimpin, ulil amri, pemerintah, ya, pemimpin-pemimpin kita. Di Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala telah memerintahkan kamu ta'atihim untuk taat kepada mereka. Kita wajib taat pada ulil amri, pemerintah, apabila pemerintah telah membuat aturan yang baik. Ya, kita boleh tidak taat bila mana pemerintah atau pimpinan kita itu maksiat, mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Boleh, itu baru tidak ditaati. Sepanjang itu tidak mengandung unsur maksiat, wajib kita taat, ya. Karena apa? Usul fiknya, kaidahnya, ya, la ta'atun fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan terhadap masalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukam wa Allah Ta'ala amaraka bita'atihim, karena Allah telah memerintahkan kita untuk menaati mereka. La tama'an fi uluwil manzilati indahum, bukan karena kita ingin
mendapatkan kedudukan di sisi mereka, ya kita taat ya kepada pimpinan supaya kita diberikan kedudukan yang baik, yang tinggi, atau pujian-pujian bukan itu, ya. Jadi la tomaan itu berharap, ya. La tomaan, tidak berharap fi ulul manzilati, kedudukan yang tinggi indahum sisi mereka. Bukan karena itu namanya masih pamrih. Ya, kita taat menggunakan jabatan. Kita taat pada pimpinan supaya diberikan jabatan, bukan karena itu. Karena apa? Allah telah memerintahkan kita untuk menaati mereka, gitu ya. Wala khaufan min satwatihim wa batsihim, bukan karena takut kita diberikan sebutan yang buruk atau ancaman mereka, ya. Jadi bukan takut masalah itu, bukan karena berharap untuk berikan kedudukan yang tinggi atau sebutan yang baik, melainkan kita dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi li'annallaha ta'ala amaraka bi ta'atihim, ya. Ini kalau kita amalkan, kita menjadi hamba Allah yang soleh. Ini kalau kita amalkan menjadi hamba Allah yang baik, ya. Maka oleh karena itu praktekkan. Kemarin di dalam bahasan yang lain, kita menuntut ilmu tujuannya apa? Supaya kita tahu hukum-hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tahu nasihat-nasihat Allah dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian bisa kita amalkan. Jangan didiamkan, ya. Ilmu ini jangan didiamkan, amalkan untuk dipraktekkan sekuat tenaga, ya. Jadi kita melakukan hal-hal yang baik karena Allah memerintahkan itu. Kita meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk karena Allah melarang itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa mohon pada Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.